Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program Teduh Cornelius Media, di mana melalui program ini Anda boleh menikmati siraman rohani yang akan membantu Anda memiliki kehidupan kerohanian yang bertumbuh di dalam Kristus. Semakin hari Anda semakin ditarik lebih dekat kepadanya. Dan melalui program ini Anda juga boleh menikmati kekuatan rohani untuk mengatasi segala macam tantangan dan pergumulan yang mungkin Anda hadapi saat ini. Dan malam hari ini kita kembali akan mempelajari pelajaran firman Tuhan yang judulnya adalah Bukan Harapan yang Kosong. Memberi harapan yang kosong seperti memberi ATM tanpa isi kepada sahabat, pasangan Anda atau orang yang Anda kasihi. Tetapi malam hari ini judul pembahasan kita adalah Bukan Harapan yang Kosong. Sebelum kita membuka lembaran kudus firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami akan memulaikan program teduh dengan mempelajari firman Tuhan. Kami memohon kiranya tuntunan Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu ini yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sahabat-sahabat Cornelius Media yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan berkati juga sahabat-sahabat kami, agar mereka boleh mengerti kehendak Tuhan dan dimampukan oleh kuasa-Mu mempraktekkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut berkat rohani ini. Haleluya. Amin. RSM Lusitania adalah sebuah ocean liner, kapal laut yang besar yang mulai dikerjakan pada tahun 1904 di Liverpool oleh sebuah perusahaan ternama di dalam pembangunan kapal laut. Dan kapal ini pada waktu itu adalah sebuah kapal laut yang paling besar di dunia dengan panjang 240 meter dan bobot keseluruhan 31.550 ton. Menariknya kapal ini disebut monster pada waktu itu sebab memiliki kecepatan yang fantastik, sebab dia pernah melintasi samudra dari Liverpool menuju New York City dengan kecepatan 24 knots. Itulah sebabnya pada waktu itu Lusitania diberi penghargaan Blue Ribbon karena memiliki kecepatan yang fantastik. Yang menarik dari kapal ini adalah banyak orang yang percaya bahwa sistem keamanan kapal ini dibangun sedemikian rupa sehingga safe, sangat aman untuk melintasi lautan, menghadapi berbagai macam badai di laut. Dan ini adalah kapal yang ingin ditumpangi oleh banyak penumpang. Namun pada tahun 1915 kapal ini mengalami musibah dan kapal ini tenggelam bersama dengan 1959 penumpang serta awak yang ada di dalamnya. Mengapa? Karena pada tahun 1915 ketika kapal ini kembali dari New York menuju Liverpool, maka dia terkena torpedo dari pasukan Jerman. Dan pada waktu itu yang menarik adalah kapten kapal dari Lusitania ini, William Thomas Turner, dia mengatakan kepada awak kapal dan seluruh penumpangnya bahwa kapal ini akan baik-baik saja. Dengan keyakinan dia memberi harapan kepada mereka bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Orang-orang yakin, tetapi pada akhirnya kapal itu meledak tepat di tengah bagian kapal itu dan kemudian tenggelam sehingga semuanya kehilangan nyawa termasuk kapten kapal William Thomas Turner ini. Ini adalah cerita Lusitania, kapal yang hebat dengan kapten yang hebat yang memberikan harapan, tetapi ujung-ujungnya harapan yang diberikan adalah harapan yang sia-sia, harapan yang kosong. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita sedang memegang harapan yang sia-sia? Apakah kita sedang memegang harapan yang kosong? Bagaimana ketika harapan itu ternyata adalah harapan yang pada akhirnya membawa kehidupan kita mengalami kerugian? Apa yang harus kita jawab tentang pengharapan iman Kristen kita yang sedang kita pegang? Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan mempelajari sebuah kisah di dalam Alkitab tentang perempuan yang memiliki pemikiran dan pertanyaan yang sama. Apakah harapan ini adalah harapan yang kosong?
Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang memiliki Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8, perikop tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Sehingga kita boleh melihat apakah pengharapan iman Kristen kita, pengharapan yang kosong atau pengharapan yang pasti. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, ayat yang ke-8, saya membacanya dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Dan benar terjadi seperti apa yang mereka telah persiapkan. Perempuan Sunem yang kaya dengan suaminya menyiapkan kamar untuk abdi Allah Elisa, dan ketika Elisa pada suatu kali singgah ke sana, maka menginaplah dia di kamar atas yang telah disiapkan segala-galanya oleh perempuan ini. Menariknya, kemudian Elisa merasa berhutang budi kepada perempuan ini karena kebaikannya. Lantas apa yang dilakukan oleh Elisa? Ayat yang ke-12 dan 13. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa bertanya, apa yang saya dapat perbuat bagi perempuan yang baik hati itu? Kemudian perkataan yang selanjutnya, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jadi bantuan dari Elisa, kemudian dia juga hendak menyampaikan apa yang boleh saya sampaikan kepada raja, sama-sama manusia, kemudian juga kepada kepala tentara itu. Lantas jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Keadaan yang mustahil. Sebab suaminya sudah tua, dia hidup di tengah-tengah kaumnya dengan tidak mempunyai seorang anak. Lantas Elisa berusaha membantunya. Kemudian setelah mengetahui kebutuhannya, Elisa berkata kepada perempuan itu di dalam ayat yang ke-16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Harapan nubuatan yang diberikan Elisa kepada perempuan ini pada akhirnya menjadi kenyataan. Bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki tahun depan. Dan itu terjadi. Maka kehidupan perempuan dan suaminya ini yang sebelumnya bertahun-tahun tidak memiliki sukacita karena tidak memiliki anak, sekarang mereka memiliki kehadiran seorang anak yang membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Anda boleh bayangkan ketika Anda masuk ke dalam cerita itu, betapa bahagianya, senyum lebar, betapa sukacitanya mereka ketika kehadiran di dalam keluarga mereka hadir seorang anak laki-laki. Luar biasa. Pelajaran apa yang perlu kita ambil? Yang pertama, sebelum kita jawab pertanyaan tentang apakah harapan Kristen ini adalah harapan yang kosong, yang pertama, hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah pemberian kepada siapa saja yang dia inginkan untuk dia beri. Jadi mari hargai kehidupan yang Tuhan percayakan itu. Sebab kehidupan ini tidak dapat diberikan oleh raja. Tidak dapat diberikan oleh Elisa sebagai manusia biasa, walaupun dia seorang nabi. Tidak bisa diberikan oleh tentara. Kepada siapa Elisa hendak membicarakan tentang kebutuhan mereka, kebutuhan perempuan ini. Tidak bisa. Satu-satunya yang dapat memberikan kehidupan dan anugerah itu hanyalah Tuhan Allah alam semesta.
Dia adalah pencipta, Dia adalah pemberi hidup, yang daripadanya lah kita terima segala berkat di dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran yang pertama, sebelum kita menjawab apakah harapan Kristen kita adalah harapan yang kosong atau harapan yang pasti, adalah hidup ini kita perlu ingat adalah pemberian daripada Tuhan. Hidup ini pemberian daripada Tuhan. Jadi kita harus menghargai kehidupan ini sebab kita tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Hanyalah Tuhan oknum yang dapat melakukan perbuatan ajaib dengan memberikan kehidupan. Yang kedua, mari kita baca cerita ini selanjutnya. Ayat 17, mengandung perempuan itu kemudian melahirkan anak. Ayat yang ke-18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Oh, anak ini yang membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan perempuan Sunem ini, tiba-tiba setelah dia bertumbuh besar, matilah dia. Seperti sukacita itu dirampas kembali dari kehidupan perempuan Sunem ini. Sebab anak yang dia lahirkan menurut janji abdi Allah itu sekarang mati. Pelajaran apa yang perlu kita ambil sebelum menjawab apakah harapan kita adalah harapan kosong atau harapan yang pasti? Yaitu, hidup itu singkat adanya. Kalau itu adalah pemberian Tuhan, kita harus pahami bahwa hidup ini adalah singkat adanya. Demikian yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Syukurilah hidup ini walaupun hidup ini singkat. Sadarilah bahwa hidup ini hanyalah sementara di dunia ini. Dan ketika kita memikirkan bahwa hidup ini hanya singkat, maka kita tidak akan tergoda untuk menjadi sombong atas kehidupan ini. Apapun pencapaian Anda, entah itu pencapaian akademis, entah itu kesuksesan di dalam bisnis, atau milik saudara sekalian, entah itu rumah yang mewah, mobil dan lain sebagainya, tidak ada yang perlu kita sombongkan, sebab hidup di dunia ini singkat adanya. Dan seharusnya perempuan itu juga mengetahui hal yang sama. Tetapi bagaimana mungkin baru singkat dia mengalami sukacita oleh karena kehadiran anak itu. Ketika anak ini mulai bertumbuh besar, matilah anak ini. Memberi pelajaran bahwa hidup ini singkat. Tetapi perempuan ini bertanya pertanyaan selanjutnya. Kenapa dia bertanya pertanyaan selanjutnya? Dia tidak pernah meminta kepada abdi Allah itu seorang anak. Tapi ketika dijanjikan oleh abdi Allah itu, maka perempuan ini katakan di dalam ayat yang ke-16 bagian yang terakhir, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta terhadap hambamu ini. Dan abdi Allah tidak berdusta. Harapan yang diberikan adalah harapan yang pasti. Anak itu lahir, besar, tetapi kemudian mati. Dia lari kepada abdi Allah itu ketika anak itu mati, dibaringkan di ruang atas di kamar yang dia siapkan untuk Elisa. Dia lari menemui Elisa dan ayat yang ke-28 katakan demikian. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Dia bertanya, saya tidak pernah meminta anak. Engkau sendiri yang memberi pengharapan. Saya cuma meyakinkan jangan berdusta. Dan ternyata engkau tidak berdusta. Tetapi harapan sukacita ini sekarang sepertinya sia-sia. Dan dia katakan kepada abdi Allah itu di dalam kalimat selanjutnya, bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Jadi pertanyaan Elisa, apakah saya memberikan kepadamu harapan yang kosong dengan hadirnya seorang anak? Kehidupan ini dianugerahkan oleh Tuhan. Karena dosa,
hidup ini menjadi singkat adanya. Tetapi apakah hidup yang diberikan oleh Kristus, oleh Allah adalah harapan yang kosong? Itulah yang perlu kita jawab pada poin yang terakhir. Pada abad yang ke-17, ada seorang pendeta berkebangsaan Jerman namanya Paul Gerhardt. Di dalam situasi perang pada waktu itu di abad yang ke-17, pendeta Paul Gerhardt dan keluarganya melarikan diri untuk menyelamatkan jiwa mereka. Dan mereka tidak tahu entah kemana di malam yang sangat gelap dan pekat itu. Mereka tidak tahu tujuan mereka. Sampai pada akhirnya keluarganya tertangkap dan mereka pada akhirnya dibunuh. Yang tersisa hanyalah pendeta Paul Gerhardt. Dia menangis oleh karena kegetiran hatinya kehilangan keluarganya. Dia berteriak, hatinya sakit. Tetapi pada waktu itu di tengah malam yang gelap dan pekat itu, maka di sanalah dia mendengar perkataan Tuhan. Dan dia menulis syair lagu yang sangat terkenal yang menyentuh jiwa, bahwa di tengah ombak, badai, awan gelap, kepahitan malam, maka di sana dia boleh melihat dengan jelas, lebih jelas lagi tentang maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pendeta Paul Gerhardt dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Apa artinya? Ketika kita mengalami banyak tekanan hidup, pencobaan yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita, di sanalah kita melihat ada harapan yang diberikan oleh Tuhan. Dan harapan itu bukanlah harapan yang kosong, tetapi harapan yang pasti. Mengapa demikian? Mari kita baca cerita selanjutnya. Pada waktu dia menemui abdi Allah itu, maka Elisa merasa bertanggung jawab apa yang harus dia lakukan sekarang. Karena wanita ini berkata, jangan aku diberi harapan kosong. Elisa menyuruh Gehasi untuk membawa tongkatnya, letakkan di atas tubuh anak itu. Tetapi toh tidak berhasil menghidupkan kembali anak itu. Lantas Elisa datang menyusulnya, dan ketika dia tiba di ruang atas, maka dia merebahkan tubuhnya. Dan pada waktu itu, pada akhirnya, terbangunlah anak itu dari tidur kematian. Dia bersin 7 kali dan dia bangun. Di sanalah keajaiban terjadi. Apa maksudnya? Harapan yang diberikan oleh Tuhan melalui abdi Allah bukanlah harapan yang kosong. Harapan itu adalah harapan yang pasti. Sebab kalaupun kesulitan terbesar manusia hidup di dunia ini adalah kematian, di balik kematian, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Harapan kita di dalam kehidupan iman Kristen kita bukanlah harapan yang sia-sia dan harapan yang kosong, tetapi harapan yang pasti, bukan harapan yang kosong, harapan yang amin, yang pasti akan terjadi. Mengapa? Ini dia alasannya. Sebab kita memiliki imam besar yang telah merasakan segala pencobaan yang kita mungkin hadapi dalam hidup ini. Dan dia telah mengalami penderitaan, namun dia tidak berdosa. Dan oleh karena dia tidak berdosa, maka dia boleh memberikan harapan yang pasti, bukan harapan yang kosong. Sebab di dalam keadaan yang tidak berdosa, dia rela menanggung dosa dunia ini, mati di kayu salib, tetapi tidak berhenti sampai pada kematiannya. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Pada tahun 1873, ada seorang imam Belgia yang namanya adalah Joseph Damien de Fuster. Seorang yang pada akhirnya diutus oleh gerejanya, denominasi gerejanya, untuk pergi melayani di Molokai, Kepulauan Hawaii, di mana tempat itu adalah tempat diasingkannya orang-orang yang berpenyakit kusta. Pada waktu dia tiba, dia mengalami penolakan. Ketika dia melayani, baik itu pelayanan masyarakat, khotbah, tidak ada seorang pun yang mau datang dekat kepada dia.
Dan dia masih bertahan selama 12 tahun di Molokai ini, tanpa ada tanda-tanda keberhasilan di dalam pelayanan. Dia mulai bertanya dan ragu-ragu, mengapa Tuhan mengutus saya ke Molokai di tengah-tengah orang yang berpenyakit kusta ini dengan tidak ada sama sekali keberhasilan? Maka di tengah-tengah keputusasaannya, dia berencana untuk pulang. Dia sudah dapat kapal untuk pulang. Dan pada waktu dia sudah memuat semua barang-barangnya dengan kekecewaan di atas kapal, sebelum kapal itu berangkat, semua penumpang diinspeksi. Dan pada waktu dia diinspeksi, maka mereka mulai melihat di tubuhnya, tangannya mulai terdapat putih, sesuatu yang putih di tangannya. Oh, mereka dapati ternyata dia ini sudah terinfeksi penyakit kusta. Dan dia tidak boleh berangkat. Dia harus tinggal di Pulau Molokai. Dan dia turun dari kapal itu. Dengan putus asa, dia coba melanjutkan pelayanannya. Pada waktu itu dia sudah terinfeksi sakit kusta. Tetapi kabar tentang dia terinfeksi penyakit kusta sampai tersebar kepada seluruh pulau itu. Seluruh penduduknya tahu. Dan pada akhirnya, ketika dia berkhotbah, maka banyak orang yang datang dan pelayanannya berhasil. Dan dia melihat ternyata pengharapan saya di dalam Tuhan bukanlah pengharapan yang kosong. Yesus bisa memberi kemenangan kepada kita, sama seperti Imam Joseph Damien de Fuster ini menjadi salah satu dari orang yang sakit kusta ini. Dan dia bisa memenangkan hati mereka. Dia bisa sukses dalam pelayanannya. Demikian pula Kristus telah menjadi salah satu dari kita, manusia yang berdosa ini, walaupun dia tidak pernah berbuat dosa. Mati sebagai manusia, tetapi bangkit. Dan dengan kebangkitannya, dia boleh memberikan kepada kita kepastian tentang harapan iman Kristen. Apapun tantangan pencobaan hidup saudara, jangan takut. Sebab Yesus bukan memberi harapan yang kosong, tetapi dia memberi harapan yang pasti. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Rasul Paulus menyatakan di dalam surat kepada jemaat di Korintus, suratnya yang pertama, pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kalau dia tidak bangkit, buat apa kita percaya? Tapi karena dia bangkit dari maut, dari kematian, maka kita boleh berharap, sebab pengharapan itu melalui kebangkitannya adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang kosong. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat Cornelius Media, kita sekarang mempelajari bahwa hidup ini adalah pemberian surga. Walaupun itu singkat karena dosa, tetapi ketika dia memberi hidup, dia tidak memberi harapan yang kosong. Dia memberikan harapan yang amin dan pasti, sebab dia berkuasa atas hidup. Tidak salah kalau Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab di dalam kematian pun ada janji tentang kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit dari antara kematian untuk memberikan kepastian bahwa maut telah ditelan. Tidak ada lagi sengatnya karena kebangkitan Kristus memastikan hal itu. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara-saudari sekalian. Kiranya kita tetap teguh pendirian kita di dalam pengharapan yang pasti ini, bukan pengharapan yang kosong. Dan ketika kita berpegang teguh kepada Kristus, setia kepadanya, kita akan menang dengan pengharapan yang pasti. Inilah doa dan pengharapan saya, sehingga kita tetap setia sampai Maranatha, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Engkau mengaruniakan kepada kami kehidupan. Engkau menjamin kehidupan kami yang fana ini dengan kematian dan kebangkitan Kristus untuk memberi kepada kami pengharapan iman yang amin dan pasti. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus agar kami mampu berpegang kepada pengharapan iman Kristen kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi.
Dan pada hari Maranatha, kami akan menikmati janji itu, hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Dan kami akan bersama-sama berkata, haleluya, puji Tuhan, untuk Allah yang melalui Yesus Kristus telah menyelamatkan kami. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah sahabat-sahabat Cornelius Media, di mana saja mereka berada. Biarlah janji sukacita iman, kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dan rahmat-Mu yang selalu baru akan kami semua nikmati hari ini dan seterusnya sampai Maranatha. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan selalu